Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Salina Fitriani, akan memaparkan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Buku Besar dan Buku Besar Pembantu. Buku besar atau General Ledger merupakan buku catatan akhir atau Books of Final Entry yang merupakan kumpulan rekening neraca dan rekening laba rugi. Selain itu, buku besar juga menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan. Nah, yang berasal dari jurnal, buku besar juga merupakan sumber data untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Buku pembantu atau subsidiary ledger merupakan rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Selain itu, ada juga rekening kontrol atau controlling account yang dimana merupakan buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Buku besar dalam perusahaan manufaktur yaitu ada buku pembantu persediaan, piutang, utang, HPP, biaya, dan aktiva tetap. Selanjutnya ada formulir rekening buku besar yang dimana terdiri dari rekening bentuk biasa, rekening saldo dengan 1 kolom saldo, rekening saldo dengan 2 kolom saldo, serta rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Nah, ada klasifikasi rekening yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan laporan keuangan yang dimana rekening diklasifikasi sesuai dengan susunan dalam neraca serta diklasifikasi sesuai dengan laporan laba rugi. Dan yang kedua ada berdasarkan arus nilai. Klasifikasi atas dasar laporan keuangan yaitu rekening buku besar dibagi atas neraca dan rekening laba rugi. Rekening neraca dibagi dalam kelompok aktiva, utang, dan modal. Masing-masing kelompok dibagi dalam golongan, ada aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, serta aktiva lain-lain. Nah, rekening laba rugi dibagi dalam kelompok penjualan, HPP, biaya produksi, biaya penjualan, serta biaya administrasi dan umum. Masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan, subgolongan, dan langsung ke rekeningnya, serta memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Untuk memudahkan proses pengolahan data ataupun untuk memudahkan diidentifikasi, maka harus menggunakan kode, yang dimana suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf ataupun kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Ada 4 metode posting ke dalam rekening buku besar dan buku pembantu, yaitu yang pertama ada metode tangan, metode posting langsung dari buku pembantu, metode posting langsung dari dokumen sumber, serta metode tanpa buku pembantu. Cara penanganan dokumen sumber yang pertama yaitu media tunggal, yang dimana dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening yang didebit ataupun di kredit, contohnya seperti faktur penjualan. Nah, pencatatannya pun tidak memerlukan metode penanganan tertentu. Yang kedua ada media campuran, yaitu dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening yang didebit atau lebih dari satu rekening yang dikredit. Contohnya seperti bukti kas keluar. Dalam hal ini tidak memerlukan metode penanganan tertentu. Mengapa pencatatan data yang direkam pada media campuran ke dalam rekening pembantu diperlukan metode penanganan tertentu? Alasannya karena setiap pencatatan memerlukan 5 tahap, seperti yaitu yang pertama mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu, yang kedua mencari kartu rekening yang akan didebit atau dikredit yang disimpan dalam arsip berdasarkan data yang tercantum dalam media, yang ketiga mengambil dari arsip kartu rekening yang dipilih dalam tahap kedua dan meletakkannya di atas meja. Yang keempat, mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu rekening yang diambil dari arsip pada tahap ketiga, serta yang kelima mengembalikan kartu rekening ke tempatnya semula dalam arsip untuk memudahkan pencariannya kembali dalam posting berikutnya. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.